والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ini biar kelihatan. Mi pindah ya Mi. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan. Oh, biar kelihatan masuk. Oh iya, pengen masuk. Oke. Iya. Alhamdulillah kita selesaikan pembacaan ayat Al-Quran kita hari ini. Semoga Allah membalas kita dengan berbagai macam kebaikan. Amin. Mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Kita diberikan selalu hidayah untuk mempelajari dan membaca Al-Quran karena senantiasa selalu di mana. Amin. Untuk secara selanjutnya, kegiatan selanjutnya, marilah kita dengarkan materi dari Umi. Kepada Umi, dipersilakan. Dulu katanya mau di-shoot dulu. Oh ini muternya lagi ke aku amat. Apa nih muternya? Dulu keranjangnya dikecilin, keranjang itunya. Perpunnya dikecilin. Tuh udah mulai banyak yang bergabung. Ntar dulu. Ini soundtracknya soalnya dangdut. Ayo dada ya. Masya Allah. Hari ini pengajian plus milad syukuran Bu Maria. Nih yang sedang milad nih. Ayo. Sekarang kita tapi kalau ke Umi udah nggak ada suaranya karena Umi pakai mic. Di itunya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu hingga hari ini kita bisa pengajian ya dalam rangka munggahan ya menyambut bulan suci Ramadan ya, kedatangan bulan suci Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan. Serta hari ini alhamdulillah teman kita Ibu Maria ya juga syukuran atas nikmat usia yang telah Allah berikan. Semoga Bu Maria senantiasa dikokohkan iman Islamnya ya. Kemudian Allah sehatkan lahir batinnya ya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh ya, solihah ya, anaknya perempuan yang sukses mulia dunia akhirat. Dan anaknya kelak menjadi anak yang akan mengangkat derajat orang tua ya, yang akan mengangkat derajat orang tua di dunia dan di akhirat. Keluarganya senantiasa bahagia dunia dan akhirat, rezekinya dilapangkan, dimudahkan semua urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari nisfu Sya'ban ya, hari nisfu Sya'ban ya. Berarti Ramadan kurang lebih tinggal 15 hari lagi, kalau 30 hari. Tapi kalau Sya'bannya 29 maka tinggal 14 hari, 2 minggu lagi. Ya, berarti sudah semakin dekat ya hitungan hari ya. Di hati kita harus ada 2C, harap, haras, cemas. Nyampe enggak umur kita ke bulan Ramadan ya. Makanya kita terus berharap ya Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami hilal bulan Ramadan dalam kondisi iman, aman, keislaman, dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana utamanya sholat taraweh ya. Salah satu ibadah yang memang sangat dianjurkan oleh Allah yaitu di bulan Ramadan, yaitu taraweh ya. Upayakan kita tidak meninggalkan taraweh ini karena qiyam dan soma itu adalah berpuasa, saum, qiyam itu artinya taraweh, menjadi dua ibadah yang akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Jadi ibadah siang dan malamnya kita upayakan tidak kita tinggalkan ya. Siangnya berpuasa, malamnya taraweh. Kemudian kemarin kita sudah bahas bahwa taraweh itu menjadi ibadah yang sunnah yang dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Karena ada nilai syiarnya ya. Ada nilai-nilai syiarnya. Ada pahala langkah, setiap langkah kaki kita dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Kemudian kita di situ ada tahiyatul masjid ya. Tentunya ada pahala sholat di tepat waktu. Kalau kita berjamaah pasti isanya tepat waktu ya. Ada ukhuwah ya, ada persaudaraan ya. Di bulan-bulan lain kita satu kompleks, satu RT jarang bertemu, tapi dengan adanya ibadah tarawih kita dipertemukan di masjid ya, Masya Allah. Sehingga di situ ikatan ukhuwah sesama Muslim menjadi lebih kokoh, lebih kuat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, begitu banyak amalan-amalan yang begitu istimewa di bulan Ramadan. Sampai-sampai baginda Rasul mengumpulkan para sahabat ya di akhir bulan Sya'ban, dikumpulkan ya dalam sebuah khutbah yang panjang. Rasulullah ya menceritakan kembali tentang keutamaan bulan Ramadan. Hadisnya diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, panjang sekali. Rasulullah membekali ilmu kepada para sahabat agar semangat untuk meraih bulan suci Ramadan ya. Jadi di bulan Ramadan insya Allah tahun ini kita bertemu kembali. Tentu mindset yang harus dibangun dalam diri kita adalah Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Nah, lebih baiknya itu harus terukur. Cuman jangan hanya sebagai template aja, cuman ini ya, tagline aja, jargon aja ya.
cuman jargon, harus lebih baik, lebih baik. Lebih baik apanya? Harus terperinci, terencana, ya. Direncanakan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu harus lebih baik dari tahun yang lalu. Kenapa? Karena kalau kita sampai nih usia kita ke Ramadan tahun ini, berarti itu anugerah yang sangat besar dari Allah. Kenapa? Karena Ramadan ila Ramadan, al-khamsatu ila al-khamsati, al-jum'ah ila al-jum'ah, al-umrah ila umrah, mukaffarat bainahuma. Ya, Ramadan tahun ini, ya, tahun lalu dan tahun ini itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya, ya. Jadi orang-orang yang usianya nyampe ke bulan Ramadan itu berarti orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah, ya, pemutihan, ya. Coba kalau ibu-ibu dengar pemutihan, ibu-ibu ada pemutihan akto, kakak, pemutihan pajak, langsung berbondong-bondong, ya. Nah, padahal Allah nih kasih informasi bahwa akan datang pemutihan nih setahun. Dosa yang lalu, Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini pemutihan. Lah kita kagak tertarik. Biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, paham, Masya Allah, kita di hati kita benar-benar, ya, keinginan untuk bisa ketemu Ramadan itu terus. Nah, dan kita lihat, ya, di sekitar kita ada orang-orang yang tidak disampaikan usianya ke bulan Ramadan, ya. Nah, ada orang-orang yang kemarin Umi baru mandiin mayat. Baru mandiin mayat di Barazaki, ya. Seorang ibu usia 65 tahun, ya. Ya itu, udah dikit lagi kan Ramadan, tapi qadarullah. Ya, maka kita senantiasa harus berharap kepada Allah, ya, untuk bisa nyampe umur kita ke bulan Ramadan. Dan Ramadan itu harus diperlakukan berbeda, ya, dari bulan-bulan yang lainnya. 11 bulan, ya, 11 bulan Allah sudah memberikan kita keluasan untuk bekerja. Ya, maka Ramadan itu mindset kita harus benar-benar orientasinya adalah orientasi akhirat, ya. Jadi di bulan Ramadan tuh orientasi kita akhirat. Mungkin di bulan lain kita orientasinya, ya, omset, orientasinya keuntungan, orientasinya untung, ya, dalam perniagaan, bonus dan sebagainya duniawi, ya, di 11 bulan. Tapi di Ramadan, yuk orientasi kita akhirat, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang memang mereka itu ingin mendapatkan dunia di bulan Ramadan itu juga banyak. Dan persiapan mereka udah sangat panjang. Contoh lah, kayak saya produsen sirup gitu, ya. Pokoknya 1 Rajab mereka udah nongol iklannya, Marjan. Iklan cat udah muncul, ya. Iklan sarung udah muncul. Nah, itu yang berlomba-lomba untuk mendapatkan omset, keuntungan yang besar di bulan Ramadan. Mereka sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Atau yang artis, penyanyi ingin bikin ringtone untuk Ramadan atau lagu khusus untuk Ramadan, mereka sudah rilis, sudah ke studio, ya, untuk merekam lagu-lagu mereka. Itu yang ingin mendapatkan keuntungan dunia aja persiapannya sudah sangat luar biasa, ya. Nah, kita, ya, persiapan kita untuk mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan, ya, bukan keuntungan materi tapi keuntungan pahala, keuntungan ridha Allah akhirat, maka juga harus mempersiapkan diri, ya, persiapkan diri, merencanakan, ya, agar Ramadan tahun ini bisa lebih baik. Ya, Umi sering mengingat-ingat kembali persiapan apa aja itu, Bu? Ada 4 persiapan. Pertama, persiapan apa, yo? Ya, persiapan hati rohani, ya, persiapan rohani bentuknya doa. Doa itu sudah kita mulai sejak 1 Rajab. Terus kita ulang terus setiap pulang selesai sholat, baca lagi, ya. Itu persiapan niat, ya. Niatnya siapa, Mbak Anjas? Oh ya.
Alhamdulillah. Niatnya diperkuat dan lakukan perencanaan. Evaluasi tahun kemarin, hatam nggak? Oh iya, catatannya beda-beda. Oh, tahun kemarin saya cuma sampai 15 juz. Alhamdulillah, nyampe juga. Oh, jemput dulu ya, jemput Dede dulu. Nah, jemput dulu. Hah? Bolos. TK mah masih ini ah. Masih TK. Iya. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Perencanaan, direncanakannya tersusun Bu dari tadarus, evaluasi dulu tahun kemarin dapat berapa. Oh kemarin 1 kali hatam, oh tahun ini pengen nambah ya. Misalnya nambahnya jadi 1 hatam 1,5 gitu, boleh. Ya, yang kemarin belum hatam diazamkan untuk hatam. Nah hatam itu lagi diperinci lagi. Kalau ingin hatam 1 bulan plus dikurangi haid kita 7 hari, sisa 23. Berarti seharinya berapa? 1,5 juz. 1,5 juz berarti 15 lembar. 15 lembar bisa dibagi 5 kali sholat. Berarti sekali sholat subuh 3 lembar, zuhur 3 lembar, asar 3 lembar, maghrib 3 lembar, isya 3 lembar. Itu kalau mau dibagi 5. Kalau nggak bisa, oh saya kerja, nggak bisa tuh. Bagi aja misalnya 3 waktu, subuh, ya, subuh sama ba'da maghrib nih, habis buka masih ada waktu tuh, bisa kejar. Atau setelah tarawih atau sebelum tidur kita kejar. Insya Allah, dan itu harus kuat tuh disiplinnya. Kalau nggak disiplin, bakalan target kita tidak tercapai. Sama. Jadi target dalam hal duniawi, bisnis ya, misalnya jualan apa? Sehari ini harus laku sekian. Bagaimana caranya? Gencarkan promosi ya, semua medsos ya, dijadikan promosi di IG di ini supaya produk kita laku nih, targetnya sehari harus laku sekian nih gitu ya, supaya mendapatkan omset sebulan berapa. Nah itu kan dalam urusan dunia aja kita melakukan perencanaan ya, sampai terhitung hariannya harus berapa yang terjual nasi uduknya gitu ya, itu kan ada seperti itu. Iya, semua tuh ya, dari tilawah, kemudian dari sedekahnya juga, itu juga harus direncanakan ya, karena Rasulullah mengajarkan kita, beliau itu ketika Ramadan dermawannya bagaikan hembusan angin yang kencang sekali, jadi royal banget Rasulullah ya. Jadi memang Ramadan itu target kita secara finansial banyak hari menyiapkan tabungan untuk bulan Ramadan, bukan untuk lebarannya Ibu, tapi untuk bersedekah di bulan Ramadan. Kalau selama ini setiap terawih kita masuk ke tromel cuma 2.000, tahun ini bismillah 5.000 sekali masukin gitu. Kali 30 udah berapa? 150 tuh, itu baru yang tromel masjid, belum lagi takjilnya. Nah kayak tahun lalu Ina nitipin nitip aqua berapa dus di musola. Nah itu kayak gitu enak Bu, titipin aqua berapa dus di musola ini, atau misalnya Ibu beli kurma yang sepak gitu taruh di masjid, udah gitu ya. Atau teh nih, kita udah nyiapin teh di situ, gula di situ, siapa yang mau bikin situ ya. Masya Allah, ada mungkin yang nggak terlalu besar banget gitu, mungkin kita nggak bisa traktir yatim sekian ya, seperti pengusaha kan kalau Ramadan itu berlomba mereka ya, kasih ini ya, buka bersama anak yatim segala macem gitu ya. Mungkin kita belum sampai situ, tapi yang kecil-kecil tadi taruh ya, aqua, kurma ya, seperti itu. Yang penting kita ada niat ya, sesuai dengan kemampuan kita, tetapi harus tetap royal ya, harus royal. Maka Ramadan itu ya bukan persiapan yang kita lakukan,
ya, bukan hanya rohani saja, ya, tetapi juga secara finansial. Ya. Dari sekarang kita mulai, ya, bagaimana tapi memang Allah katakan bulan Ramadan itu bulan di mana rezekinya orang beriman ditambah. Ada nggak masuk logika, tapi rasanya memang, apalagi guru ngaji ya Lik ya. Masya Allah, apalagi guru ngaji, ya Allah, panen. Nah, Umi itu kalau udah Ramadan ya bisa 3 bulan nggak belanja sembako. Iya, karena nih biasanya nih mau penutupan dapat, nanti Ramadan lagi dapat, Lebaran dapat, nah selesai Lebaran dapat lagi, waktu Syawalan gitu ya. Masya Allah 4 kali. Iya, Masya Allah ya. Kadang, iya, Masya Allah. Kadang, wah itu makanya Umi udah jatahnya nih langsung kumpulin, ini udah dibagi-bagiin. Iya, iya, Masya Allah. Rezekinya kita nggak nyangka-nyangka. Dan anehnya ya, di bulan lain kita nggak bisa bagi-bagi, tapi Ramadan bisa aja ya. Ya, bikin THR gitu. Emang sih kita dapat THR, tapi kan kayaknya bisa THR dapat seberapa, tapi kok kita bisa bagi ya. Misalnya memberikan itu ya, bingkisan ke orang itu bisa ada aja rezekinya. Itu memang janji Allah. Tapi jangan membuat ya, Umi sangat sedih kalau orang yang kemudian Ramadan itu justru menyibukkan diri dengan berdagang. Kalau memang dia sehari-hari memang pedagang dan memang rezekinya lewat berdagang, yaitu menjadi ibadah, memang usahanya di situ, ya, usahanya memang di situ, nggak apa-apa. Tapi jangan juga semuanya ikut berdagang, ya, semua, ya, ntar menjelang Lebaran semua jualan nastar, bingung kita mau beli sama siapa gitu ya, ya. Jadi orientasi kita tuh lebih kepada Lebaran. Ini yang harus, mindset ini yang harus kita rubah. Ya, bahwa yang harus kita fokuskan bukan Lebarannya, tetapi Ramadannya. Hajatannya tuh yang 30 hari puasa itu hajatannya. Jangan menganggap hajatannya itu Idul Fitri. Jadi seluruh pikiran, energi untuk mempersiapkan Lebaran, ya, mikir Lebaran, hordengnya harus baru, gitu ya. Ini itu tetangga sopanya baru, pengen ikutan juga. Pernah dulu waktu Umi masih gadis ya, itu ada orang yang ketika menjelang Ramadan justru stres, karena di otaknya udah mikir, waduh Ramadan nih, budget harus tinggi ya. Ada orang Masya Allah gitu, Ramadan stres karena dia mikirin baju baru, mikirin apa. Masya Allah, ya, jangan sampai tuntutan yang seperti itu yang membuat kita jadi mau datang Ramadan tuh jadi nggak enak. Ada orang yang mau Ramadan udah kepikiran jadi beban. Ramadan itu akhirnya bukan sesuatu yang membahagiakan, justru bikin beban. Karena dia mikirin bagaimana nih. Iya, pengeluaran, dia mikirin pengeluaran. Ya Allah, sedih kan? Padahal kita, ya Allah, kalau kita bahagia aja Allah udah suka ya. Bahagia di mana? Kenapa? Karena salah orientasi. Ya, mindsetnya tentang Ramadan adalah mempersiapkan diri untuk Lebaran. Jadi yang terpikirkan adalah bagaimana nih bisa beliin baju baru buat anaknya, buat dirinya. Sehingga ini yang membuat dia menghadapi Ramadan tuh nggak bahagia. Tapi kalau mindset kita, Ramadan adalah di saat kita itu musim panen kita takwa, yang melipat gandakan ibadah kita, maka Ramadan itu menjadi sesuatu yang semangat. Udahlah gitu, Lebaran itu 1 hari lewat gitu aja. Umi sering bilang, lewat rawa geni cuma sampai zuhur. Setelah itu dasteran lagi, ya. Lagi juga ngapain Ibu? Nyiapkan stok makanan. Karena tradisi kita udah berbeda Bu sama orang dulu ya. Kalau orang dulu bertamu itu kudu makan, ya kan? Dipaksa kita harus makan. Jadi bikin ketupat, bikin sayur banyak kalau orang dulu. Karena memang beda. Datang kudu makan ke rumah sini, di sini pokoknya harus nyicipin. Kalau sekarang coba, ya, datang cuman salaman doang. Kita
udah siapkan nastar segala macam, kita ayo dong cobain. Sama Bu, saya juga punya nastar. Lo ngapain kita mikirin gitu ya, mikirin untuk persiapan itu sampai kita lupa taraweh. Ngapain tuh nggak taraweh, bikin kue, bikin nastar, akhirnya terlewat. Padahal Ramadan itu justru yang hebatnya 10 terakhir ya. 10 terakhir itu kenceng kan, tambah kenceng. Bukan 10 akhir itu kita mikirnya nih, kebanyakan tradisi kita udah mikirin tiket, udah mikirin packing buat pulang kampung. Yang bikin kue ya sibuk bikin kue. Akhirnya justru makin melemah nih ibadahnya. Padahal justru door prize-nya ya, yang istimewanya itu kalau itu jackpotnya itu ada di 10 malam terakhir. Jadi semakin kesini semakin ketat ibadahnya, ya kan? Kita mengejar Lailatul Qadar. Gimana bisa iktikaf? Oh, tahun lalu saya belum bisa iktikaf, tahun ini bismillah cobain iktikaf. Masya Allah, nikmat sekali. Nah, kenapa? Iya, dulu Umi iktikafnya muter ke Masjid Pondok Indah, ke Atin, ke Sentul, ya kemana aja Umi dulu ya. Tapi karena sekarang bikin iktikaf di musola, ya sudah Umi sekarang iktikafnya di musola terus. Udah nggak pernah kemana-mana sekarang, ya. Masya Allah nikmat. Jadi udah berasa kalau Ramadan tanpa iktikaf bagaikan sayur asem tanpa garam. Anyep. Jadi ya, lagi nanti jangan juga apa? Suruknya, sholat suruknya. Ayo, sholat suruk ya. Ini janji dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang suruk ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid. Kemudian setelah itu dia zikir. Jangan kerjakan apa-apa. Ya, udah jadi satu sejadah kita. Mau tilawah, mau tadarus, mau zikir sampai nanti memasuki waktu suruk. Ya, waktu suruk sekitar jam 5.54 ya, terkadang jam 5.40. Nanti lihat jadwal suruknya. Ya, setelah tadarus udah masuk waktu suruk, sholat 2 rakaat. Apa kata Rasul? Ya, pahalanya seperti haji dan umroh. Sempurna, Masya Allah ya, begitu luar biasanya janjinya ya. Sekarang janji Rasul itu janji Allah, percaya nggak? Percaya ya. Harus kita sebagai orang beriman itu kalau Allah berjanji kita kejar dan kita cuek bebek. Janji Allah kayak gini kita lah, temen yang udah tahu tukang bohong masih percaya aja. Udah tahu tuh orang tukang bohong ya, diajak ayo invest dong, invest, nanti keuntungannya 10%, gayap dah ya, dia saya naruh segini ya, akhirnya ketipu. Udah banyak yang kayak gini. Tapi kalau Allah dan Rasul menjanjikan sesuatu, tidak mungkin ya Allah dan Rasul itu berbohong. Maka tanamkan keyakinan ke dalam diri kita. Ya, kejar setiap janji-janji Allah dan janji Rasul, karena itu pasti ditepati. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jaga semangat kita ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ya dengan segala niat-niat kita. Ya, kita minta pada Allah diberikan sehat ya, sehat fisik kita ya, sehat. Kemudian dompet kita juga sehat ya. Dompet kita tebel gitu ya. Untuk apa? Untuk royal sodako, royal berbagi ya. Kalau baju lebaran mah ya, kalau ini silakan beli ya. Makanya dalam pepatah Arab, laisal aidu bi libasil jadid. Bukanlah Id itu bagi orang yang pakai baju baru. Tetapi Id itu bagi orang-orang yang imannya bertambah ya, imannya bertambah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Umi cukupkan ya, udah 10:30 ya, mudah-mudahan ini penyemangat bagi kita semua ya, mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan ya usia kita ke bulan Ramadan. Ya, mungkin pada kesempatan ini Umi sedikit promosi. Nih, promosi ya.
Nah, ini promosi. Jadi Umi sekarang jadi konsultan umroh di Ventur ya. Nah, Ventur ini kantornya di Depok. Nah, iya, Jalan Kiai Haji Yusuf ya. Nah, ini ada program nabung. Nabungnya itu minimal sebulan 1 juta. Dan nabung ini DP dulu. Nih, teman kita udah ada yang DP, Ibu Ina. DP 1 juta. Dan DP ini udah banyak terjadi hanya sebagai pemancing rejeki. Kalau kita udah punya niat nih, kayak Bu Maria nih, mobil udah punya 2, punya rumah, punya ruko, ya, punya ruko. Nah udah, sekarang udah di otaknya harus mindset umroh. Ya, bagaimana caranya? Mancing dulu. DP 1 juta. Kalau tempat lain DP 5 juta. Di Ventur DP 1 juta. Dengan DP 1 juta, insya Allah nanti narik rezeki. Udah pengalaman banyak orang seperti itu. Kayak Rini tuh, dulu nggak punya. Rini punya nggak 5 juta? Ada sih, ya udah DP dulu 5 juta. Ternyata yang ketarik 4 orang yang berangkat. Dan itu Masya Allah Mi, gak nyangka-nyangka Mi. Setelah DP, ternyata suaminya dapat proyek ratusan juta. Udah bisa berangkat berempat. Ini udah bukan cerita 1-2 orang. Udah hampir banyak orang yang ketika berani niat kuat DP 1 juta atau 5 juta itu ternyata set narik rezeki. Ada aja rezeki yang akhirnya yang harusnya berangkat. Ini kan yang tabungan ini nih 2030, 4 tahun nih yang ini. Tapi ternyata baru setahun atau baru 2 tahun udah genap duitnya, bisa berangkat lebih cepat. Gitu ya nabungnya. Nah, jadi nabungnya boleh 1 juta, nanti ada duit rezeki gede 3 juta boleh. Semuanya nanti ada virtual account-nya, kita yang pegang sendiri. Ya itu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak harus rutin, gak harus rutin, ya. Jadi, iya 1 juta minimal. Iya, minimal. Kalau misalnya bulan depan nggak ada, tapi misalnya bulan berikutnya, tapi tetap harus 1 juta minimal. Iya, minimalnya. Tetap minimal 1 juta, ya. Iya, kalau yang tabungan ini untuk 2030. Tapi kalau misalnya nggak rutin kan, Nggak rutin. terus ternyata berapa bulan kita bisa lunasi, Bisa cepet. Udah, tinggal ambil paket yang mau berangkat. Iya. Pokoknya ini mah buat narik rezeki aja dulu 1 juta naro, ya DP. DP-nya juga non booking, belum booking ke paket dulu. Naruh aja di situ untuk menunjukkan kesungguhan kita. Nah, kesungguhan kita terbukti sudah DP, nanti tuh ada aja jalan rezekinya, ya. Ya. Targetnya sekitar harganya sekitar 30 juta. Tapi kalau yang itu ya LCU low cost umroh itu sekitar 25,9 juta. Itu yang paling rendah. Ya pasti ada berbeda, hotelnya berbeda pasti, pesawat beda, pasti. Itu udah pasti, harga itu pasti menentukan paket ya. Jadi yang kita mah pokoknya cari aja yang termurah ya, yang penting bisa berangkat ke tanah suci, itu aja dulu yang penting ya. Nah, nanti di sana minta sama Allah doa yang kuat supaya bisa haji, bisa umroh. Ya itu saja ibu-ibu ya. Tolong ikut dibantu syiar kalau ada yang mau umroh, rujuk ke Umi ya. Siap ya, kita menjadi pesiar Baitullah. Ya. Ya itu saja dari Umi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah, Allahumma yassir alaina an ziyaratil Mekah wal Madinah wal Arafah warjuk umrotan makbulan ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.